Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai untuk kuliah applied ke business decision, sorry. Business decision modeling. Dalam hal ini kita mulai dengan chapter 8 atau yaitu decision analysis yang akan membahas bagaimana teknik untuk mengevaluasi dan memilih alternatif dengan mempertimbangkan seluruh possible alternatif dan possible outcome. Tentunya kita memilih keputusan mana yang akan dibuat berdasarkan apa yang bisa terjadi, possible outcome, dan dengan beberapa alternatif pilihan yang akan dipilih nantinya oleh pengambil keputusan. Kita mulai dengan apa itu langkah-langkahnya, yaitu 5 langkah. Tentunya di sini pertama yang kita perlu tentukan adalah bagaimana kita membuat definisi dari permasalahan tersebut menjadi jelas. Kemudian kita mulai mendaftar apa saja possible alternatif dan mengidentifikasi kira-kira outcome-nya apa saja untuk setiap alternatif tersebut. Dari alternatif dan outcome tersebut akan menghasilkan payoff table, payoff yang kita bentuk dalam bentuk tabel untuk setiap alternatif dan outcome, kombinasi dari outcome dan alternatif. Kita mulai dengan pertama mendefinisikan seluruh masalahnya dengan benar, dengan jelas. Kemudian kita list seluruh alternatif yang mungkin bisa terjadi. Kemudian kita mencoba mencari apa saja outcome yang bisa terjadi untuk setiap alternatif. Dan kemudian kita melihat payoff dari kombinasi antara alternatif dan outcome tersebut. Dengan menggunakan model keputusan dan teknik model keputusan, kita bisa memilih alternatif mana yang akan dipilih sebagai keputusan nantinya. Nah, hal ini tentunya kita akan mencoba dengan contoh yang ada di dalam slide ini, yaitu di sini contohnya adalah Thomson Lumber Corporation yang akan mencoba menjual satu tenda. Apakah tenda tadi dibuat dengan membangun pabrik baru yang besar atau pabrik baru yang kecil atau tidak, karena mungkin kapasitas dari pabrik yang sedang ada itu kecil sekali. Nah, selanjutnya dari alternatif-alternatif tersebut kita juga melihat bahwa outcome-nya adalah apakah outcome-nya itu dalam kondisi pasar yang tinggi, pasar menengah, atau pasar rendah. Dari permasalahan lumber ini kita memperoleh yang namanya yaitu tabel payoff antara alternatif large plan, small plan, and no plan dengan outcome yang merupakan demand high, demand moderate, dan demand low. Untuk large plan tentunya dengan high demand 200 akan terjual. Tetapi kalau untuk low maka dia minus 120. Kalau no plan tentunya nol semua. Barulah kita menerapkan bagaimana mengambil keputusannya. Nah, bagaimana mengambil keputusannya? Tentunya kita mempunyai beberapa model, yaitu model pasti, certainty, model pengambilan keputusan dalam ketidakpastian, under uncertainty, dan model kepastian dalam risk. Ketiga macam kondisi keputusan ini bisa dapat dihitung dengan menggunakan model-model yang akan dijelaskan berikutnya. Hitung, jadi risiko bisa dihitung. Nah, di dalam keputusan di bawah kepastian, maka seluruh konsekuensi dari alternatif itu diketahui. Dan biasanya hanya satu outcome. Jarang sekali terjadi di dunia nyata, tapi serba pasti nggak mungkin. Nah, kemudian yang decision making under uncertainty, jadi ketidakpastian di sini.
maka peluang bahwa satu outcome itu terjadi atau tidak itu tidak diketahui dengan pasti. Nah, jenis-jenis metodenya untuk mengambil keputusannya ada maximax, maximin, criteria of realism, equally likely, dan minimax regret. Jadi itu beberapa yang loncat ya saya. Kita pakai kriteria maximax dengan menggunakan tabel. Jadi optimistic approach, kemudian dengan asumsi bahwa payoff akan terjadi untuk setiap alternatif. Kalau kita tahu bahwa alternatifnya kita membuat pabrik tinggi dan kebetulan outcome-nya demand dari barang tersebut tinggi, maka dia akan mendapatkan 200.000. Kalau dia moderate 100.000, kalau dia low berarti minus 120 karena mungkin investasi dari pembuatan pabrik ini adalah 120.000. Kalau small plan ya kapasitas maksimumnya 90.000. Moderate 50.000 dan low itu 20.000. Minus karena pembuatan pabriknya adalah 20.000. Kalau no plan kan nggak bisa jualan dan tidak ada yang dikeluarkan. Oke. Sehingga kalau kita lihat dari sini, maka kita carilah maksimax. Berarti cari yang terbesar dari yang terbesar. Kemudian kita di sini, yang kita pilih adalah yang high, karena kebetulan angka yang terbesar di baris ini adalah 200. Angka terbesar di sini adalah 90. Yang ini yang 0 tetap. Jadi di sini kita pilih membuat pabrik besar karena paling tinggi. Ini maksimum dari baris itu kemudian dicari maksimum kolomnya. Maksimum baris dan maksimum kolom. Kalau dilihat bahwa di baris yang pertama yang terbesar adalah yang high ini. Baris kedua adalah di high juga. Di sini no plan. Tapi kemudian di kolom ini, maka yang terbesar adalah 1, 2, 3. Atau kalau misalnya dia berbeda kolom. Misalnya yang tinggi 90-nya di sini gitu. Maka 1, 2, 3. Itu dipilih mana yang paling besar. Kebetulan yang paling besar adalah 200.000 sehingga keputusannya kita buat pabrik besar. Tidak buat pabrik kecil. Ini adalah payoff yang terbaik. Kalau dengan kriteria maximax. Kriteria kedua adalah maximin. Kita cari yang paling kecil. Keuntungan kerugian paling kecil. Nah, kalau tadi adalah optimis approach, ada pendekatan optimis. Kalau di sini pendekatan pesimis. Di sini kita cari yang paling kecil dari baris, kemudian kita cari yang paling kecil hasilnya. Payoff-nya yang paling kecil adalah minus paling kecil adalah 0. Sehingga kita tidak pilihnya adalah tidak membuat pabrik. Gitu. Kemudian ada kriteria yang lain lagi adalah kriteria realism. Kriteria realism ini adalah koefisien yang digunakan mengestimasi kira-kira seberapa optimis si pembuat keputusan tadi. Kriteria realism itu antara 0 sampai 1. Jadi bisa 0,5, 0,7, 0,3, 0,9, dan lain-lain. Simbolnya alfa. Nah, jadi dari hasil payoff tadi, kita kalikan alfa, kemudian ditambah 1 min alfa. Untuk memasukkan bobot optimisme dari pembuat keputusannya. Mari kita coba
lihat contoh yang aslinya. Misalnya ditentukan si pembuat keputusan yakin nggak Pak keputusan ini? Ya yakin tapi agak kurang, jadi 50-50 atau mungkin di bawah 50. Maka alfanya adalah 0,45. Kalau dia bilang yakin 0,9, itu langsung yakin sekali gitu ya. Kalau ragu-ragu berarti kita alfanya berapa. Nah kalau dari ini dihitung bahwa kalau tadi large plan itu realism payoff-nya adalah ini 24, 29, ini dihitung dengan, mari kita lihat dengan Excel-nya ya. Chapter 8. Jadi dari segi beberapa teknik tadi sudah ada satu Excel yang digunakan untuk menyelesaikannya, yaitu di Anda sudah punya filenya 81 kalau saya. Ini 81 dan ini formulanya sudah ada. Jadi ini payoff outcome, kalau maksimum hasilnya ini, sehingga kita pilihnya, dan ini sudah dikasih rumus, Anda tinggal masukkan angkanya, misalnya ini diganti 120.000. Kemudian ini modalnya adalah 100.000. Maka tetap aja di sini pilih yang the best-nya ini. Sedangkan kalau maksimal, ini maksimin. Kalau tadi ada kriteria realism, maka di sini dikalikan dulu. Di kedua. Ini dulu. Kita punya maksimin, Hurwitz, equally likely, dan minimax. Beda ya, maximax, maksimin, minimax. Nah, semuanya sudah ini. Kalau Anda sudah bisa mendefinisikan ke dalam ini dan masukkan ke dalam tabel ini, selesai sudah ininya. Jawabannya sudah akan ketemu. Nah, di sini tadi ada yang dicoba dengan kriteria realism untuk di Hurwitz dengan kriteria 0,45. Kalau kita bilang, saya yakin kok keputusan kita kira-kira, maka kita ganti namanya 0,75. Dia akan berpindah ininya keputusannya. Jadi menjadi membuat pabrik lebih besar. Dan ini bisa dirubah-rubah. Karena dia hasil kalinya adalah, kalau kita lihat kembali ke presentasi, semua angka tadi dikalikan dengan 0,45 ditambah 0,45 ke 1 min 0,45. Gitu. Seperti rumus ini. Jadi alpha kali maksimum payoff for alternatif dan ditambah 1 elemen alpha kali minimum payoff. Ketemulah itu realism payoff for alternatif. Pak, mau nanya Pak? Ya, boleh. Berarti alfanya itu benar-benar kita doang yang nentuin ya, nggak ada. Iya. Jadi kan gini, anggaplah suatu keputusan itu diputuskan oleh seorang manajer. Manajer minta tolong hitungkan. Oke, hitungkan berapa ini. Nah, pada saat kalau kita buat pabrik besar, kemudian permintaannya tinggi, kita akan dapat keuntungan 200.000. Tapi ternyata, ya tapi saya nggak yakin katanya. Itu kan baru perkiraan. Keyakinan saya hanya 0,75 atau keyakinan 45% seperti tadi. Sehingga ya, diganti-ganti sesuaikan dengan berapa tingkat keyakinannya. Kalau saya lihat tadi saya contohkan di Excel-nya, di sini kan ini tergantung dari tingkat keyakinan membuat keputusan.
Jadi kalau di sini saya awalnya kalau nggak salah 45% kalau saya. Sorry, 45% itu 0,45. Oke. Nah, Pak, itu kan ada realism payoff-nya, Pak. Kalau Ya, alfanya dirubah kan realism payoff-nya berubah. iya, Itu betul. dikaliin kemana, Pak? Jadi kan gini, 0,45 itu dikalikan ke mana yang maksimum? Yang maksimum kan ada di sini kan? Yang di high demand, betul. Iya, Pak. Kelihatan ya angkanya? Excelnya Kelihatan, Pak. kelihatan ya? Iya. Ya. Kemudian di sini kalau kita perlihatkan, ini adalah 200. 200 ini kita kalikan apa namanya 0,45 dikali 0. Maksimum dan min 0,55 kali 120 paling kecil. Oke, Pak. Ya. Oke. Atau buka puasa. Kita lanjut dengan ini. Nah, di equally likely berarti soalnya alfa kali maksimum baris gitu ya, alternatif kan, ditambah 1 min alfa kali paling min kecil, minimum payoff. Itu namanya realisme. Nah, kalau equally likely, maka dengan asumsi bahwa seluruh outcome-nya itu mirip semua. Kira-kira kemungkinan terjadinya bisa terjadi semua. Maka kita gunakan rata-rata payoff. Jadi payoff yang ada 1, 2, 3 tadi ini, 200, 100, 120 di rata-rata. Sehingga ketemulah nilainya adalah 60. Karena 120 tambah 200 dikurangin, 200 tambah 100 dikurangin 120 jadi sama dengan 240, ya, 180. Kemudian dibagi 3, 60. Nah, yang berikutnya adalah di sini juga sama. Yang dipilih adalah yang tetap terbesar. Maksimum 60, payoff 60. Keuntungan kan. Kalau dia kerugian ya Pak cari yang terkecil dong. Kemudian max regret criterion. Di sini regret itu atau kemungkinan rugi itu diukur sebagai hasil yang mungkin terjadi, dianggap sebagai yang paling mungkin terjadi. Nah, di sini bahwa regret adalah sama dengan best payoff dikurangin actual payoff. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa best payoff-nya adalah 200 dan actual payoff-nya adalah 100. Jadi kita ambilnya bahwa the best payoff untuk masing-masing untuk setiap outcome sudah dikasih tanda. Ini 200, 100, dan 0. Ternyata ada efek puasa ya. Kurang konsentrasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita hitung regret value-nya. Kan tadi sudah dinyatakan di atasnya adalah 200 ini adalah angka yang regret-nya, best payoff-nya. Kemudian regret rating-nya berarti large itu dikurangin dengan yang angka 200. Yang moderate juga dikurangin angka 100, sedangkan yang low dia kurangin dengan angka 0. Sesuai dengan tadi yang ketemu 200, 100, 0. Sehingga di sini kita boleh bahwa 0, 0, 120. Sehingga kalau dijumlahkan sama dengan 120. Kemudian yang small plan dikurangin
200 dikurangin 90, 100. 100 dikurangin 50 tetap 50. Ya. 100 kurangin 50, 90, 200 kurangin 90, 120 minus 120 dikurangin 200 20.000. Ketemulah bahwa ternyata yang terbaik adalah 110 karena paling kecil. Kerugian paling kecil 110. Nah, itu semua sudah ada di file yang ini. Cari regret-nya ada 200. Saya kasih tanda aja di sini misalnya. Jadi 200 dikurangin 200, 0. 200 dikurangin 90, kok 30. Ada yang salahnya. Jadi diambil rumusnya dari mana? Maksimum dari B5 dan sampai dengan B7. Oh, soalnya di atas beda. Di sini 120. Jadi 120, 120, 100, dan 0. Jadi di sini makanya ketemunya lain. Nah, padahal ini harusnya kalau misalnya ini 200, maka sudah berubah. Maka di sini 200 dikurangin 0, 200 kurangin 200, 0. 200 dikurangin 90, 110. 200 dikurangin 0 sama dengan 200. Itu. Sehingga yang terbaik adalah yang 0. Kalau kita ganti misalnya bukan 200 di sini, maka itu juga akan berbeda hasilnya. Oke. Ini saya ada pertanyaan sebelum saya lebih lanjut. Halo. Silakan. Ya, Rizal. Tidak ada, Pak. Nggak ada. Udah dijelaskan tadi. Oke. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Pak, saya mau Ya. nanya, tadi kan yang low itu soalnya bener apa salah, Pak? Yang low. Yang Harusnya low, kan kalau yang tadi di presentasi, yang low kan minus 120.000, bawahnya minus 20.000, bawahnya saya 0 share ya. dulu. Saya share dulu biar enak. Boleh, Pak. Ini. Yang mana? Nah, ya. Ini. Iya. Ini berarti yang low itu nggak dikurangin sama atasnya, Pak? Karena kalau dikurangin kan harusnya ini yang small plan-nya 100.000. Terus yang no plan-nya 120.000, minus 120.000. Kalau kamu lihat di sini, yang kerugian paling bagus adalah 0, bukan 120. Oh, berarti jadinya plus ya, bukan minus. Jadi kan di sini kan apa namanya rumusnya rumusnya apa kok rumusnya? Oh iya, Best payoff dikurangin actual payoff. Oh iya, sorry. Best payoff adalah 0. Oh Ya. iya. Dikurangin minus 120. Dikurangin minus 20. Berarti ini ntar tergantung soalnya ya, Pak? Iya, betul. Oke. Sip. Terima kasih, Pak. Kita lanjut ke decision making under risk. Lebih ribet dikit. Kalau itu tadi masih gampang. Nah, dunia itu nggak mungkin lah semuanya pasti. Probability suatu kejadian itu bisa iya, bisa tidak, bisa setengah-setengah. Jadi gitu ya. Kalau misalnya saya kalau jualan apa namanya handphone
pasti untung 10%. Enggak. Untung itu 10% kalau tingkat kepastiannya 100%. Atau kalau misalnya, wah ini kadang-kadang pasarnya lagi lesu, bisa turun lagi kan. Kalau pasarnya lagi naik, lagi banyak yang orang butuh, seperti saat ini, untungnya lebih tinggi, dan seterusnya. Nah, itu aneh probability. Nah, kemudian dari ini semua, berarti kita ada expected monetary value yang menggunakan probability untuk menghitung rata-rata payoff dari setiap alternatif. Jadi, expected monetary value atau EMV itu adalah probability outcome dikalikan payoff outcome. Hampir sama dengan yang tadi, Alpha Hurwitz, tapi di sini satu persatu. Kita contohnya adalah seperti ini. Di sini, di atas ada tabel outcome dan alternatif, tapi di bawah ada probability of outcome. Probability of outcome adalah 0,3, 0,5, 0,2. Jadi kemungkinan totalnya 1 ya. Totalnya 1. Karena kemungkinan pasarnya tingkatnya demand-nya tinggi 0,3 lah kira-kira. Moderate 0,5. Low ya ada tapi 0,2. Nah, masukkan semua. Kemudian kita kalikanlah high, moderate, dan low itu dengan masing-masing probability dan dijumlahkan, jadilah EMV, expected monetary value, 86, 48, 0. Jadi semua itu sebelum ini Gali baru masuk. Ya, jadi ini dikalikan semua, dan dari ini dibandingkan, kemudian 1, 2, 3, ketemulah bahwa ternyata EMV yang large plan terlalu lebih tinggi, sehingga terpilih putusannya yang dipilih, silakan Bapak bikin large plan. Nomor 1 EMV. Kemudian nomor 2 ada lagi expected loss opportunity. Ya. Sama probability outcome tetapi terhadap regret outcome. Outcome yang mengecewakan. Nah, di sini berarti sama dengan tadi, tapi yang dicari di sini adalah yang regret outcome. Regret outcome berarti dicarinya adalah dari hasil hitungan ini. Dari cari best way off, dikurangin actual payoff, jadilah regret outcome. Selanjutnya dari regret outcome ini tadi dikalikan dengan peluang masing-masing, dan mana yang regret paling kecil yang dipilih. Setelah dijumlahkan ternyata 24. 62, 110. Maka kita tetap pilih large plan. Dari alternatif metode tadi, Anda bisa lebih yakin, oke Pak, ambil large plan. Gitu ya. Nah, ini semua adalah kalau kita nggak punya bocoran informasi. Nah, adalah yang namanya, biasanya bocoran informasi itu diperoleh dari, demand-nya kira-kira berapa sih untuk produk tertentu. Nah, perfect information itu adalah hasil riset, biasanya diselenggarakan oleh lembaga polling, lembaga survei, dan lainnya. Mereka memberikan informasi dan itu harus bayar untuk suatu keputusan. Maka perfect information akan menyatakan seberapa pasti bahwa outcome itu akan terjadi. Tingkat kepastian bahwa ini yang menghasilkan. Kalau Anda bikin pabrik besar dengan tingkat demand-nya sangat tinggi katanya, yakin nggak? Yakin. Ini informasi A1 katanya. Maka kita bisa anggap bahwa perfect information ini sebagai membantu untuk tingkat kepastian daripada outcome yang akan terjadi.
Jadi dengan menggunakan perfect information sebelum membuat keputusan akan membuat kita dapat memilih payoff outcome yang lebih baik atau yang terbaik boleh dikatakan. Nah, expected value dengan perfect information, kalau tadi sudah ada expected value, maka kita sebutkan AV with PI, yaitu probability outcome kali probability best payoff outcome. Sedangkan expected value with perfect information itu adalah expected value with perfect information dikurangin EMV, best EMV without perfect information. Itu expected value perfect information, nilai dari informasi tersebut. Nah, di sini ada contohnya. Payoff yang berwarna biru adalah dipilih berdasarkan perfect information, di mana knowing demand levelnya. Jadi 200, oh iya, pasti. Kalau di moderate ini 100. Kalau di sini pasti dia 0. Maka expected value with perfect information adalah $110. Dikalikan 0,3 kali ini kali ini, 0,2 kali 0. Wah, salah jam ini ya. Jamnya jam ngantuk nih. Dan expected value perfect information-nya adalah sama dengan WPI-nya dikurangin EMV. Sehingga kita mendapatkan kalau harga informasinya di bawah $24.000, silakan ambil. Perfect information increase, expected value by double. Apakah dia berharga $30.000? Itu baru ditanyakan. Apakah kalau kita bayar $30.000, berarti keuntungan kita itu yang tadinya cuman berapa ya di atas? Di atasnya adalah 24, ya. Kemudian dengan informasi yang lebih jelas, kita lihat di sini, mana tadi? Dengan EMV hanya 86. Kemudian dengan dengan perfect information menjadi 100. Hanya 24. Apakah dia kalau kita beli $30.000? Nggak perlu. Itu ya. Karena dia meningkatnya hanya 24. Oh, ini lebih ya. 110 kurangin ini 24. Betul. Nah, itu adalah tambahan dari ini, menambah peluang dan menambah informasi tentang kepastian dan lain-lain terhadap satu tabel keputusan. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya, silakan. Yang probability itu kan angkanya selalu sama, Pak. Apakah di soal enggak. itu Ini kan mungkin bakal beda-beda masing-masing? Ya, bisa, tergantung dari Berarti ini. bakal kemungkinan beda masing-masing, Pak? Kemungkinannya masing-masing itu totalnya 1. Oh, bukan, Pak. Maksud saya untuk EMV probability sekitar segini semua. Ntar untuk IOL segini semua. Ntar untuk yang Kan perfect information biasanya, juga masing-masing. untuk yang masalah yang sama, informasinya biasanya 1. Oh. Kalau informasinya banyak, Anda harus mencari mana yang lebih pasti. Gitu. Jadi Oke, tadi, Pak. ternyata ada ini lagi alternatif outcome. Ya, Anda harus tambahkan. Ada moderate, ada semi moderate, mungkin. Jadi ragu tapi masih ada lagi, gitu. Atau udah pasti tapi masih ada pertimbangan lain lagi. Jadi tidak 3 lagi, misalnya bisa 5. Nah,
Dan itu biasanya dari brainstorming dengan decision maker. Oh, kalau misalkan ini Pak, misalkan di Hmm. probability yang EMV itu kan 0,3, 0,5, 0,2. Itu Hmm. mungkin nggak berbeda Pak sama untuk yang perfect information. Atau mungkin bakal berbeda juga sama untuk loss. Ya, bahwa berarti Anda mempunyai information tentang probability yang bisa dibeli. Ya, saya coba sharing dulu ini biar kelihatan. Jadi gini maksudnya, kalau misalnya di sini probability-nya adalah 0,3, 0,5, dan 0,2, itu terhadap demand. Demand saat ini adalah tingkat kepastiannya sekian, sekian, sekian. Gitu. Dan pada saat Anda bilang, oh ada informasi bahwa ini tingkat kepastiannya sekian, itulah perfect information. Kalau diperoleh dari hasil riset dan lain-lain. Sebagai contoh gini, Anda ingin pasang iklan di TV. Di TV mana? Wah, kita nggak tahu nih, langsung aja. Oh, peluangnya kalau di TV, apa ya, misalnya Trans, dia jangkauannya banyak, karena banyak acara konyol-konyolannya. Kemudian di TV MNC, dia akan lebih banyak dicapai oleh orang bisnis. Itu informasi yang kita tahu cuma itu aja. Tapi seberapa besar peluang itu menjangkau konsumen Anda? Nah, itu baru kita bisa menduga bahwa oh peluang kita memperoleh tayangan iklan kita akan disaksikan oleh 200.000 orang adalah sekian. Disaksikan 100.000 orang adalah 0,5. Low adalah 0,2. Tapi kemudian ada perfect information dari lembaga rating. Yang Anda harus membayar untuk itu. Misalnya saya kasih lah Pak, ini harganya 5.000 informasinya. Nah, Anda bisa mendapatkan kepastian memutuskan dengan jelas bahwa high demand itu kemungkinannya peluangnya lebih tinggi. Jadi tinggal dirubah aja. 0,3 menjadi misalnya lebih tinggi berapanya? 0,4. Oke, kita masukkan 0,4 berarti yang berkurang yang mana nih? Yang low atau yang moderate? Low misalnya ternyata tetap memang 0,2. Jadi moderatenya berkurang menjadi 0,4. Peluangnya, probability-nya. Nah, baru kemudian kita hitung 0,4 kali 200, 0,4 kali 300. Itulah gunanya perfect information tadi, untuk memastikan bahwa peluang-peluang ini benar-benar cenderung ke arah pasti. Oke, Rizal? Oke Pak, siap. Ada yang lain yang nggak ngerti? Diva udah tidur bangun? Udah bangun atau kalau tidur? Nggak ngomong Diva ya? Iya ya. Nah, expected value for perfect information adalah tadi itu sudah. Nah, kita ke yang berikutnya yaitu kalau tadi kita kan hitungannya dengan tabel, sebetulnya ini ada decision trees yang cukup sering dipakai di dalam ini, dalam pengambilan keputusan seperti ini, dapat digunakan sebagai pengganti tabel untuk menunjukkan alternatif outcome dan payout. Dan terdiri dari node dan A. Nah, karena ini saya buat We will also be making decisions using the expected value approach. We'll be constructing a decision tree using this payoff table, where payoffs are profits and the probability of the states of nature are 0.4 and 0.6 respectively. Decision trees use two types of nodes, a square or rectangle node called decision node
from which decision alternative branches will originate, and a circle node called chance node from which states of nature or outcome branches will emanate. The chance node is also referred to as an outcome node or event node. Now let's construct a decision tree for this payoff table. We first draw a decision node with branches coming out of the decision node representing decision alternatives. Next, we draw the chance node or outcome node with respective states of nature or outcomes. Perhatikan, stop, mutual bond, The itu adalah payoffs are placed batch-nya. at the end of the branches. As you can see, 70 and -13 for stocks. We do the same for mutual funds and for bonds. Notice that the payoff is 20 for bonds, irrespective of the state of nature. Therefore, we really don't need to repeat 20. We simply need to draw a single branch from bonds with a payoff of 20. Now let's solve the decision tree. Solving the decision tree is also known as folding back the decision tree. In essence, we are going to calculate the expected values and then choose the best. For stocks, the expected value is calculated as 0.4 times 70 plus 0.6 times -13, which is 20.2. So we just usually write the 20.2 on the chance node for stocks. We do the same for mutual funds. The expected value is 0.4 times 53 plus 0.6 times -5, which is 18.2. We also write that on the chance node for mutual funds. For bonds, no calculation is required. We can only expect a payoff of 20 for bonds. Now, comparing the three values, 20.2, 18.2, and 20, the best expected value is 20.2. We usually just place that value close to the decision node. Therefore, the decision is to invest in stocks. Thanks for watching. Ada pertanyaan? Ada? Silakan. Nggak ada? Nggak ada Pak, jelas Pak. Oke. Jadi sama dengan ini tadi kan? Berarti kalau di sini juga mana yang paling baik ambil sehingga muncullah keputusannya tadi. Ini contoh perhitungannya. Panjang sekali di sini contoh perhitungannya, tapi itu tadi di video tadi sudah jelas ya. Kemudian Anda bisa menginstal Triplan XLA ini, dapat di-download di Balakrisnan WPS. Kelihatan? Ada? Rizal, Beko? Ada Pak. Ya. Jadi contoh-contoh yang kemarin itu kan juga bisa diambil di sini semuanya. Contoh 8, contoh tabelan. Dan di sini di kiri di menunya itu ada Triplan. Anda bisa download dan instalkan add-in ini ke Excel. Sehingga Anda bisa menggunakan Triplan ini di Excel. Kalau saya nggak terlalu ini nggak saya pasang di tempat saya, tapi Anda silakan kalau mau masang. Jadi ini presentingnya saya dulu. Jadi kalau kita lihat di Excel, saya sudah download sih kalau dari Excel itu tadi. Ini tadi FMP ya. Nonton number under. Oh, bukan.
Ini contohnya yang kalau kita menggunakan tree plan. Dan ini bisa di-copy kok. Nggak usah pakai add-in juga Anda bisa meng-copy. Tinggal menambahkan alternatif. Hasilnya seperti ini. Akan lebih baik kalau Anda pasang di Excel-nya. First thing we want to do is to navigate to treeplan.com. 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 And you should see this screen. And there's our old familiar decision tree. I'll blow that up a little bit. That we'll be making using TreePlan decision tree. It's really pretty straightforward. So let's go back to this page. And we don't want to buy TreePlan unless you want to later on. Click on Trial and then download TreePlan Trial. And if you're in Windows 10 or something close to that, you should see it show up down here in the lower corner of your screen. Okay, so that's how you download it. And I'll show you how to install it next. Start Excel and have just an empty workbook. And this is Excel, Excel 2016, so your process should be similar to that unless you've got a very old version of Excel or if you're on the Mac. But click on File, Options, brings up this dialog box. We want to click on Trust Center Settings. On the Add-ins tab of the Trust Center, we want to make sure that these are unchecked. Then we click on Macro Settings, and we want to make sure everything's unchecked except the Disable All Macros with Notification. Select that. Click OK, and then OK. Okay, now we want to navigate to where the downloaded TreePlan files are stored. And in my case, when I download, it goes into Downloads. You may not see TreePlan at the top of your list. If you don't, click on Date Modified, sometimes twice, and then make sure that your cursor has brought you to the very top, and you should see TreePlan 202 trial files. Now this is a zip file, so that means we've got to unzip it. On my computer with Windows 10, I left click it to select it, whoops, and then right click to bring up the menu to extract here. Okay, and I'm going to click on name, to put everything in alphabetical order. Put mine backwards, and here are my TreePlan 202 files. You can see I had an older version of TreePlan that I had to uninstall from my system. Okay, so there are our TreePlan files, both the Mac version and the Windows version. When you have Excel open, if you click on Add-ins, you'll get a drop down, and if you don't have TreePlan installed, you won't see these three things: TreePlan Student License for Education Only, Decision Tree. You'll just have a blank there. Okay, I'm back in my Excel application, and what we want to do is to go to that TreePlan XLA file and open it. Don't be tempted to use your Windows Explorer and just double click on the XLA. That probably will not work properly. So let's go to File, Open, and I'm going to browse. I'm going to go to my downloads. That's where mine's stored. And then I'm going to drag down until I see TreePlan.
and you'll see 3 files there. There's an example for Macs, an example for Windows, and we'll open that in a second. And then the tree plan add-in 1605. So click on that to select it and click open. Okay, and you'll get this message that says there's macros here. The default is disable macros. We want to select enable macros to make sure it will work. You can then go to add-ins, and you can see there it added in an additional the updated version, the tree plan trial. I had the old version there, and let me click on that and see if it starts. And it asks me for a new tree, and it gives me this little bitty tree to start with. Now from that you can build a very large tree. Let's go back and go to File, Open, Browse, and then again near where your add-in is, I'm going to click on the example and open that. There we go. Another workbook, and this has a number of examples in it. Got to enable editing, of course. Shows you an original tree. If you click over here in the middle, there's a tab. That has, for some reason went to the bottom there, the basic procedure for how to use tree plan. Ini yang 83. Ini tree plan. Oke. Kita lanjut dengan yang decision tree for multi-stage decision making problem. Bagi yang ini berarti kita kembali ke presentation. Multi-stage problem biasanya kalau kita memutuskan membeli sesuatu, maka ada keputusan lanjutannya. Makanya disebut multi-stage. Kalau kita memutuskan sebagai contoh, Anda memutuskan kuliah di Universitas Bagri, berarti transportasi atau rumah tinggal, saya harus kos atau tidak, atau tetap di rumah, berarti kendaraannya harus apa, mana bisa dihitung mana yang paling efisien. Nah, di contoh di bawah ini adalah misalnya kita ingin membuat apakah kita perlu membayar $4.000 untuk market survei atau tidak. Hasil survei akan membuat kita lebih baik memutuskan. Kemudian kita akan memutuskan apakah membuat pabrik besar, kecil, atau tanpa membuat pabrik kedua itu ya. Kemudian kita akan menghitung outcome dan payoff-nya. Jadi ini ada 2 stage. Pertama, apakah kita perlu, saya agak besarkan sedikit. Jadi kalau Anda lihat di sini, tanpa survei, dari awal dulu ya di sini. Note pertama ya, tanpa survei dengan survei. Kalau yang tanpa survei kan dari tabel kita masukkan saja kan, large, small plan, no plan. Kalau high demand, moderate demand, angkanya juga dimasukkan, payoff-nya ini. Kalau no plan, all demand, no. Kan satu cuman kan. Kemudian kalau misalnya conduct survei, hasilnya positif, hasilnya negatif, bisa jadi gitu kan. Kalau hasil positif, maka peluangnya 0,57.
Nah, berarti large plan, small plan, dan lain-lain dimasukkan lagi angkanya. 0,509. Ini karena apa? Dikalikan antara 0,57 dikalikan dengan 0,30 dan seterusnya. Sehingga ketemulah ini angkanya, payoff-nya. Ya, payoff-nya. Kemudian kalau small plan ada ini. Ini payoff-nya juga. 0,57 dikalikan ini. Pak, boleh diulang nggak Pak? Yang itu payoff-nya kan berubah. Aku masih belum ngerti Pak. Yang mana, yang mana? Itu kan jadi 196.000. Itu gimana caranya Pak tadi? Kan 0,509 kali berapa tadi? 0,509 kalau 0,3 adalah 200 payoff-nya. Ntar ini 0,197. Saya juga bentar. Ini kayaknya ada yang hitungan yang saya lupa. Tapi memang ini harus akan berubah. 0,57 kali 0, sekian kalikan angka 200 jadilah ini gitu. Nanti hitungannya kita jelaskan. Tapi untuk menyusun dulu. Oke, Pak. Ya, menyusun dulu ya. Jadi di sini negative value, negative result itu adalah ini. Ini 1,969624 minus 124. Di sini malah minus 124 dan 4.000 terakhir all demand. Nah, ini semua cara ininya adalah kalau kita lihat dari mana tadi. Saya tunjukkan saja ke video saja biar lebih jelas. Karena ini hasilnya nyatakan hasilnya 0,96. Hasilnya sudah payoff-nya sekian. Payoff ini yang dinyatakan oleh lembaga survei. Ini yang kita buat sendiri tanpa lembaga survei. Ini hasil dari lembaga survei. Tapi tingkat keyakinannya adalah 0,57 dan 0,43. Baru dari sini dihitung ke belakang, dan belakang. Kalau lebih nyamannya kita pakai yang Oke. Tadi Beko nanya kan, yang ini 200, ini kan 196. Halo, anybody? Home? Ya, Pak. Nah, 200.000 itu kita kan nggak beli survei. 196 kita beli survei, harganya 4.000 kan. Jadi di sini tanpa membeli survei, ini sudah membeli survei. Makanya dia menjadi minus 4.000. Nggak ada demand pun. Oke. Conduct survei, 1. Jadi harus conduct survei karena apa? Hasilnya setelah dihitung, yang pertama ini ya. Yang ini dihitung, maka jumlah dengan tanpa survei adalah no survei adalah 86. Dengan survei menghasilkan 141. Dengan survei yang jelek menghasilkan 16. Tapi ini ditambah ini jadi 87. Jadi yang dipilih adalah mana ini dengan ini mana yang terbesar? Yang terbesar tentunya yang note 10 ini kan. Yaitu conduct survey. No survey hanya 86, conduct survey 87. Oke. Jadi conduct survey, jika survei menghasilkan positif, maka kita akan menghasilkan sekian. Tapi jika negatif, akan menghasilkan EMV sebesar 16.
Nah, untuk sampel expected value of sample information, maka Thomson-Lambert survey provide sample information. Ya, itu bisa dicoba dulu. EMV with free sample information dan dikurangin EMV without any information. EMV dari tanpa informasi sekian 87 ditambah 4090 ini jadi EVSA-nya jadinya 91 dikurangin 86 menjadi 5000. Nah, value of information-nya kan kita belinya 4000, dia berharga 5000 sekian. Jadi patut dibeli. Berapa efisiensinya? Tinggal dihitung 59 dibagi 24 sekian. Yang lainnya biasa saja ya. Kemudian ada teknik lain yang menggunakan Bayesian analysis, di mana kita menggunakan peluang. Ini tidak akan saya berikan dulu karena statistik Anda juga kurang peluangnya. Jadi peluang ini dan mungkin SMP, SMA waktu itu dapat ya. Nah, tapi kalau di sejarah ini kan bahwa outcome-nya 5, outcome 15 ini 5 ya, 0,5 kali ini ditambah 0,5 kali 50 jadi 25. Hitung-hitung sederhana aja. Oke. Yang terakhir adalah Gene Utility Curve. Yaitu orang itu apakah dia suka resiko atau tidak. Nah, ini risk indifferent, risk seeker, risk avoider. Risk seeker itu lebih ke arah monetary outcome, kalau risk avoider ke arah utility, dan risk indifferent itu yang mengambil tengah-tengahnya. Ini Anda bisa baca sendiri, saya kira nggak terlalu banyak ininya. Oke. Tergantung dia risk, apakah dia orang yang suka mengambil resiko. Biasanya orang mengambil resiko, melihat keuntungan gede, sikat, langsung, ayo, invest di situ. Padahal resikonya juga besar juga. Semakin besar keuntungan, semakin besar resiko. Itu yang perlu dipertimbangkan. Oke. Cukup sampai sekian saja ininya, presentation-nya. Ada pertanyaan atau lain-lain? Ini saya belum mengaktifkan ini ya, absen ya. Untuk absen. Ayo silakan, ada pertanyaan? Pak, ini materinya di-share nggak, Pak? Ya nanti di-share semua. Oh, di e-learning ada. Oh, oke. Makasih, Pak. Di e-learning ada materinya, cuma videonya belum. Karena videonya nanti saya kasih linknya aja. Kalau di ini di e-learning nanti terlalu berat. Videonya besar-besar. Yang PowerPoint-nya ya. Dan nanti juga video yang hasil kita penjelasan ini juga akan di-share juga di e-learning. Tapi diedit dulu. Tadi ada yang bersin dan lain-lain kan harus dihilangkan. Topik sekarang adalah decision making topik. In this section, we are going to study how we are going to use tree plan to draw decision tree in Excel. In this example, the owner of the company, Steve Hinton, is thinking about whether to apply for a $85,000 research grant for using wireless technology to enhance safety in the coal industry. Steve would spend approximately $5,000 preparing the grant proposal and estimates a 50-50 chance of receiving the grant. If Steve got a grant, he would need to decide whether to use microwave, cellular,
or infrared technology. Depending on what kind of technology is chosen, the equipment cost is given in this table. For example, if Steve chose to use cellular technology, then the equipment cost is $5,000. Next, depending on whether Steve is lucky or not, research and development costs might be high or low, and the table you see over here summarizes the information. In the best scenario, suppose microwave technology is chosen, then the R&D cost would be $30,000, and the probability of that is 40%. There is a 60% chance the R&D cost would be $60,000, which is the worst scenario. All right, next let's see how we are going to use tree plan to help Steve make a good decision. All right, let's start with a brand new spreadsheet. To start tree plan, we have to activate tree plan first, which is upload Control T. You see a pop-up window. Okay, we're gonna draw a new tree. Click new tree, and by default a tree starts with a decision node, and this decision node has two arcs, decision 1 and decision 2. In the case of Comtech, Steve has to decide whether he's going to apply for the research grant or not. So let's do this. Okay, apply for grant. Keep in mind there's $5,000 cost for preparing the research proposal. Okay, negative 5,000 entered over here. And the other option for Steve is, okay, do not apply. In this case, nothing's going to be happening. No gain, no loss. Okay, so that's the end of story over here. So the complicated part is if Steve applies for the grant. So we're going to move on to the next stage of the decision tree. In stage 2, it is going to be an event because that is something Steve cannot control. It's up to OSHA to decide who's going to get the grant. Okay, so once again, we're going to click Control T, and we're going to change the terminal node to what? Event node. And this event node has two branches. Let's click OK. Here we go. So events are winning the grant or not. So let's name the events. Okay, the probability that Steve is going to win the grant is 50%. So that's the default value. So there's nothing we need to do. Keep in mind, the research grant is worth $85,000. So we're going to enter $85,000 over here. And if Steve does not win the grant, then that's the end of the story. As a result, Steve will lose $5,000. Okay, let's go to the case in which Steve does win the grant. Next, it's up to Steve to make decisions once again. This time, the decisions are about what technology to choose. Steve has three options. So let's use Control T once again. So we're going to change that to decision node. This decision node has three branches or three options for Steve. Okay, let's choose 3. Click OK. The first technology is microwave. If microwave technology is chosen, the equipment cost would be $4,000. Okay, negative 4,000 over here. Next is
cellular technology, the associated equipment cost is $5,000. Okay. The last one is infrared tech. Its equipment cost is $4,000. Here we go. This is the third stage of this decision tree. Now let's look at each of the three technologies. If microwave technology is chosen, then there's 40% chance the R&D cost would be $30,000, and there's 60% chance the R&D cost would be $60,000. So that is an event which is out of Steve's control. Let's do that. Control T, change that to event node, which has 2 branches. Click OK. So let's call event 8 best case and event 9 worst case. Now we have to change the associated probabilities. The probability of best case over here is 0.4. Accordingly, the probability of worst case is 0.6. Alright, if best case occurs, the R&D cost would be $30,000. Okay, and if worst case takes place, the R&D cost is going to be $60,000. Okay, so we're done with the microwave technology. And next, I'm going to teach you a trick. It's copy and paste tree. Okay. For example, in our case, it doesn't matter which technology Steve chose. It always has event with 2 possible outcomes, best case and worst case. So we are going to copy the subtree over here, and to do that, let's highlight the cell which contains the event node over here. Control T. Choose the second option, copy subtree, then click OK. And then let's select the cell in which we are going to paste the event. Control T, okay, paste subtree. Here we go. Okay, so once again, under cellular technology, we have best case and worst case, but keep in mind, we have to update the information regarding probabilities and costs. In this case, if cellular technology is chosen, there's 80% chance Steve is going to be in best case scenario, and in that case, the R&D cost would be $40,000. So let's change that accordingly, and the probability of worst case will be 0.2, and the R&D cost would be $70,000. Okay, and we're gonna do the copy paste thing once again. Control T, copy subtree. Okay, and select the cell in which we are going to paste the subtree. Control T, paste subtree. Click OK. Alright, once again, we're going to update probability and the cost information. This time, the probability of best case is 0.9. The probability of worst case under infrared technology is 0.1, and the associated R&D cost is $80,000. Here we go. And that's the tree, and TreePlan has done the calculation for us automatically,
as we go back to the very beginning of the tree, here's what we're going to see. Okay, so the EMV associated with microwave technology is $28,000. EV of cellular tech is $29,000, and EV of infrared technology is $32,000. As a result, if Steve has won the research grant, he's going to pick infrared technology, which is our option 3 over here, and the resulting EV is $32,000. And then when we go back to stage 2 of the tree, we see event 50% chance Steve got $32,000, and 50% chance he loses $5,000. So to calculate EV, it's going to be 0.5 times 32,000 plus 0.5 times negative 5,000, and the resulting EV is $13,500. And at the very beginning, compare the two options, applying for research grant or not. Apparently, go for it is the better decision for Steve. So decision 1 in this case is applying for grant. As a result, the expected value of this decision would be $13,500 for Steve.